Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower. Halo, pada video kali ini kami akan melakukan uji terhadap purified water yang diperoleh dari alat yang sudah kami rancang. Sebelumnya, purified water itu apa sih? Jadi, air yang biasa kita temukan di lingkungan sekitar kita tentunya memiliki kandungan mineral dan zat-zat lain. Dan secara umum, air-air ini belum bisa dikonsumsi dengan aman karena kita belum mengetahui secara pasti kandungan apa saja yang ada di dalamnya. Jadi, purified water itu apa sih? Purified water itu adalah air yang telah melewati tahapan proses pemurnian untuk memisahkan zat-zat kontaminan yang ada di dalamnya. Nah, purified water ini memiliki beberapa tahapan dan yang pastinya sudah kami rancang menjadi sebuah alat. Alat purified water kami terdiri dari filtrasi dan distilasi. Filtrasi merupakan suatu proses pemisahan padatan dan cairan. Pada alat yang sudah kami rancang kali ini, filtrasi bertujuan untuk memisahkan partikel yang terlarut di dalam suatu air. Dan juga, filtrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu filtrasi kasar dan filtrasi halus. Filtrasi kasar ini berisi batu kerikil, batu zeolit, pasir silika, arang aktif, dan kapas. Sementara, filtrasi halus berisi resin anion dan resin kation. Bahan-bahan ini berperan penting dalam memisahkan partikel mineral dan zat-zat lainnya dari dalam cairan. Bisa dilihat kan, air yang awalnya sangat keruh ketika melalui proses filtrasi bisa menjadi sangat jernih seperti ini. Air yang telah melalui proses filtrasi kemudian akan masuk ke dalam tahapan destilasi. Prinsip dari destilasi ini berbeda dari filtrasi. Jika filtrasi melibatkan proses fisika atau fisik, yaitu pemisahan mekanik berdasarkan partikel yang terlarut, maka destilasi adalah proses pemurnian yang melibatkan perubahan fase dan energi untuk memisahkan komponen dalam cairannya. Seperti yang kita lihat, air yang sudah melalui proses filtrasi kemudian dipanaskan. Pemanasan ini termasuk salah satu faktor pendorong, yaitu kalor, untuk mengubah fase cair menjadi fase gas yang menguap. Zat-zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi akan tertinggal di dalam kaleng, sedangkan air yang dipanaskan akan berubah menjadi fase gas. Adanya batu es di sini berperan untuk merubah fase gas uap air kembali menjadi fase cair, di mana uapnya diembunkan. Nah, proses pengembunan ini membuat ikatan molekul air kembali berikatan, sehingga air kembali menjadi fase cair. Nah, hasil air yang kami peroleh kemudian akan diuji dalam 4 aspek, diantaranya pH, konduktivitas, TDS, dan mikrobiologi. Padatan yang terdiri dari senyawa-senyawa organik dan anorganik yang terlarut dalam air, garam, dan mineral disebut sebagai TDS atau zat padat terlarut. Batas ambang nilai TDS maksimum yaitu sebesar 500 ppm. Air murni yang kami peroleh, kemudian kami uji nilai TDS-nya dan menunjukkan angka 19 ppm. Hal ini berarti zat padat terlarut yang ada pada air sangat sedikit dan aman untuk digunakan. Berdasarkan dari ketetapan WHO, standar konduktivitas air minum yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari batas ambang, yaitu 400 mikrosein per centimeter. Hubungan konduktivitas dengan kualitas air berbanding terbalik. Air yang memiliki nilai konduktivitas yang tinggi cenderung memiliki kualitas yang buruk dan berarti kandungan ion terlarutnya pun semakin tinggi pula. Air yang kami peroleh ketika diuji konduktivitasnya hanya mencapai 40 mikrosein per centimeter. Uji yang kami lakukan salah satunya uji nilai pH air. Nilai pH air minum yang biasa dikonsumsi umumnya mendekati angka 7, dan pada pengujian kali ini, nilai pH yang kami dapatkan sebesar 6,6 dan 6,8. Berdasarkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Menkes per 4/2010, batas ambang pH air sebesar 6,5 sampai 8,5.
Pengujian mikrobiologi diawali dengan pembuatan media nutrien agar yang nantinya akan dijadikan sebagai media untuk inokulasi sampel. Nutrien agar ini berisi sukrosa, ragi, air, dan bubuk agar-agar. Media yang telah dibuat kemudian disterilisasi di dalam autoclave bersamaan dengan alat-alat kebutuhan untuk inokulasi sampel lainnya. Sterilisasi ini dilakukan selama 15 menit. Setelah disterilisasi, alat-alat dan media kemudian dibawa ke dalam laminar airflow atau LAF. Inokulasi sampel dilakukan secara aseptis di dalam LAF. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi selain dari sampel yang digunakan. Inokulasi dilakukan dengan metode pour plate, sampel air kemudian dihomogenkan dengan medianya. Homogenisasi ini dilakukan dengan menggerakkan cawan Petri membentuk angka 8. Setelah inokulasi, media dibiarkan mengeras, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 hari. Setelah 24 jam, sampel yang diinkubasi di dalam inkubator kemudian dikeluarkan untuk dilakukan pengamatan. Uji mikroba ini bertujuan untuk mengetahui jumlah bakteri yang ada pada air dan mengidentifikasi ada atau tidaknya bakteri Escherichia coli ataupun bakteri Salmonella sp. Dan pada pengujian ini kami melakukan 3 replikasi dengan hasil yang mana bakteri yang tumbuh hanya sedikit. Pada foto pertama, bakteri yang tumbuh hanya sekitar 2, dan pada foto kedua juga hanya 2 bakteri yang tumbuh. Dan pada foto terakhir, foto ketiga, tumbuh juga 3 buah bakteri. Pada percobaan ini tidak dapat dihitung nilai ALT-nya karena tidak memenuhi syarat nilai rentang mikroba yaitu 30-300. Dan untuk peraturan BPOM, nilai ALT yang diterima pada air minum itu sebesar 10⁻² CFU per mili. Sekian pengujian purified water dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.